Jadi kalau saya melihatnya begini, Mbak, kadang-kadang kita itu dihadapi dalam suatu pekerjaan. Kadang-kadang kita itu punya kecenderungan tidak berani mengatakan tidak. Kata tidak ini kadang-kadang itu seolah-olah itu menjadi suatu kata yang haram diucapkan. Padahal sebenarnya tidak. Nah, untuk itu juga saya berharap kaum perempuan ini, teman-teman perempuan ini harus berani mengatakan kata tidak. Apabila kita tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan aturannya atau tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sering kita selalu mengatakan, mau bilang tidak itu kok saya sungkan, saya nggak enak. Nah, sekali kita mengatakan tidak, apapun risikonya juga kita harus berani menerima itu. Bukankah kita ini sebenarnya setiap hari ya dihadapkan pada pilihan-pilihan sebenarnya. Kita mengatakan tidak, pilihannya ini, kita mengatakan iya, pilihannya ini. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan. Nah, di sini kita harus berani mengatakan tidak. Dan tadi dikatakan Bu Lili, jangan kita terseret oleh arus. Saya katakan bahwa kita boleh mengikuti arus, tapi kita harus mengendalikan arus itu supaya kita tidak hanyut. Kalau kita mengikuti arus dan kita bisa mengendalikan arus itu, mudah-mudahan sampai ke tujuan itu dengan selamat. Itu aja dari kami, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan bahwa yang paling penting adalah pada waktu penanaman nilai-nilai itu di dalam keluarga, jangan ada standar ganda. Kadang-kadang tanpa disadari ada standar ganda. Sebagai contoh, orang tua menerapkan Anda harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Tapi orang tua sendiri pelaku yang berbohong. Nah, ini saya bilang di sini standar ganda. Sederhana sebenarnya. Ada yang cari, bilangin ya Bapak tidak ada. Nah, ini kan sebenarnya kita tanamkan standar ganda kepada anak. Anak jujur, kalau nanti ditanya, loh kok Bapak berbohong? Lah orang tua boleh, kamu masih anak-anak harus jujur. Ini sebenarnya standar ganda yang diterapkan kepada anak di dalam keluarga. Sehingga ini akan terbawa. Oh kalau begitu, kalau saya sudah tua, saya boleh berbohong. Sehingga kita harus tidak ada standar ganda. Kemudian, apa yang kita katakan itu yang harus kita lakukan. Kadangkala kita itu cuma bilang bicaranya banyak, teorinya ngomong begini-begini, tapi implementasinya itu tidak ada. Nah, itu mungkin juga yang membuat jadi sulit. Karena sebenarnya bagi saya yang penting itu adalah sebenarnya implementasinya daripada omongan banyak-banyak tapi implementasinya itu tidak ada. Karena begini Mbak, kalau kita berbicara integritas, saya lebih kepada itu hak. Kita harus menerima sesuatu itu sama dengan hak kita. Sesuai dengan hak, kewajiban hak itu harus seimbang. Sementara kita kadang-kadang lupa. Kita dituntut bekerja sehari 8 jam, misalnya ya. Tapi kalau dihitung-hitung, kita kerja udah sampai 8 jam. Hanya 6 jam, yang 2 jam itu entah kita cerita dengan teman, entah kita pergi beli makan, entah kita ini itu dan sebagainya. Sementara kita menerima hak kita yang bekerja 8 jam. Kalau dipotong marah kan? Kita nuntut kita hak yang 8 jam tadi, padahal yang kita berikan tidak 8 jam. Nah, kalau dalam keadaan yang demikian ini, kalau bagi saya ada tanda tanya, apakah itu kita termasuk berintegritas? Nah, nanti teman-teman mikir sendiri deh, kira-kira itu bagaimana itu kalau yang seperti itu. Sehingga itu tadi, apa yang kita katakan, ya itulah yang kita lakukan supaya tidak ada standar ganda.